Selamat sore, nami kai entago waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsia Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya, sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan kedua bintang tamu luar biasa yang tentunya tidak asing bagi warga Kota Merauke. Di sini ada Abang ya, saya panggil abang aja ya. Abang Fidelis Jeminta yang merupakan jurnalis senior yang ada di Kota Merauke. Selamat sore abang. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Ya, luar biasa baik ya. Dan juga di sini ada Abang Ardi yang merupakan jurnalis berprestasi yang ada di Kota Merauke. Apa kabar abang? Baik ya. Sebelum kita melanjutkan dengan diskusi kita akan mengenal lebih jauh lagi siapa dua sosok luar biasa ini. Untuk itu Elsia mempersilakan Abang Fidelis dulu untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Saya nih nama lengkap dan Ya, benar. Oh ya, baik. Nama lengkap saya sebenarnya Fidelis Sergius Jeminta. Hari-hari saya mengelola media pelitapapua.com dengan Pelita Papua TV. Tapi sebelum beralih ke media digital saat ini, lebih banyak perjalanan hidup saya itu berkecimpung di media tulis. Dan sempat beberapa kali memegang posisi yang sangat menentukan di media. Pernah jadi pemimpin redaksi di Salam Papua, itu beberapa tahun di Timika, lalu kemudian pemimpin redaksi di Bintang Papua di Jayapura. Tapi ini semua sebenarnya posisi di media ini karena memang berkat dari semangat selalu belajar banyak hal dan bagaimana memanage sebuah media yang benar-benar bisa mendorong sebuah perubahan katakanlah ketika saya di Timika selalu ada prinsip itu, kira-kira media ini mau dibawa kemana untuk merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat, lalu kemudian di aspek pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, lalu kemudian pertahanan dan keamanan. Nah, sama seperti hal ini, karena tujuan pokok dari pers itu kan bagaimana mensejahterakan masyarakat dan ikut berpartisipasi, karena pers itu menjadi salah satu pilar penting di sebuah negara, akan menentukan sebuah negara itu akan sehat atau demokrasinya akan bagus, itu sangat ditentukan oleh satu pilar, itu adalah pers gitu. Nah, maka memang pekerjaan seperti ini memang benar-benar pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah, tetapi ketika tekun belajar, membaca banyak hal, pasti ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat mengasihkan. Karena kita tahu bersama adalah pers itu sebuah pilar dalam sebuah negara, dan dia akan menjadi tolak ukur juga negara itu tuh demokrasinya sehat atau tidak sehat. Itu salah satu pilar itu adalah pers gitu, semacam itu. Mungkin itu ya. Lalu kemudian itu di bidang pekerjaan. Lalu saya sebagai kepala keluarga juga punya anak, ada 4 orang. Lalu istri bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemda Merauke. Saya kira itu, lalu saya tiba di Merauke itu tahun 2000. Tapi saya punya pengalaman yang sangat menarik di Merauke itu tahun 96. Saya pernah membongkar bank pembangunan daerah dan hasilnya masih ada mungkin masih di di lembaga, masih salah satu yang ya, ini resiko dari sebuah pekerjaan yang tidak bisa menahan diri, akibatnya ya menikmati Hotel Prodeo di Jalan Air Masu. Ini pengalaman saya tahun 96 ketika saya datang di Merauke membongkar Bank Papua. Tetapi resiko dari pekerjaan itu juga ketika 3 bulan di sini, karena banyak yang terlibat
dalam kasus pembangunan daerah dulu ya, sebelum BPD sekarang ini ya, itu saya ya dihadang lah dengan aksi kekerasan di sini dan lari sampai, karena dikejar juga sampai di Jayapura, lalu kemudian saya mengamankan diri di Kalimantan. Jadi sempat beberapa bulan di Kalimantan, setelah kasus itu reda baru saya balik lagi gitu. Itu sekelumit perjalanan berkarya di media. Saya kira untuk sementara begitu dulu, nanti dilanjutkan oleh saudara saya si Ardi. Iya, luar biasa. Tetapi yang paling penting adalah hari ini momen ini, podcast ini luar biasa karena ini bertepatan dengan Hari Pers Nasional ya. Dan saya mewakili teman-teman pers di Merauke selamat mengucapkan Hari Pers Nasional 9 Februari 2021. Semoga pers untuk Indonesia menjadi garda terdepan untuk mempersatukan negara dan menghantar negeri kita ini, termasuk di Merauke, menjadi jurnalis kita menjadi orang terdepan yang mengabarkan dan menyebarluaskan informasi-informasi yang bermutu, yang bermanfaat, sehingga masyarakat kita itu benar-benar mendapat informasi yang akurat ketika teman-teman mempublikasikan karya-karyanya lewat media. Begitu. Terima kasih. Iya. Selamat sore. Ya, terima kasih ya Abang Fidelis. Selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh lagi sosok Bang Ardi yang merupakan jurnalis berprestasi yang ada di Kota Merauke. Ya, mungkin selamat sore untuk semua pemirsa podcast Papua Selatan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional bagi seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Merauke, terutama teman-teman yang sehari-hari kami bekerja bersama-sama mencari berita, memproduksi berita dan meneruskan informasi kepada masyarakat. Saya mengucapkan selamat Hari Pers. Perkenalkan, nama saya Ardi, saya wartawan dari LPP RRI Merauke. Saya menjadi wartawan di Merauke, di RRI Merauke khususnya sejak tahun 2010. Mungkin masih muda jika dibandingkan dengan Pak Fidel, jauh lebih masih muda. Dan saya pertama masuk di RRI sudah di seksi pemberitaan, dan ketika masuk di RRI sudah diwajibkan untuk mencari berita, membuat berita dan menyiarkan berita. Dan sampai saat ini masih aktif sebagai reporter di RRI Merauke dan masih aktif mencari berita juga. Memang perjalanan saya selama menjadi wartawan, khususnya reporter di RRI Merauke, cukup banyak yang sudah saya jalani, terutama khususnya untuk menggarap berita-berita terkait radio. Khusus radio sudah banyak yang saya jalani, dan saya menikmati semua perjalanan itu. Cukup banyak yang baik suka duka selama menjadi wartawan sudah dijalani, dan syukur sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan taruhlah kekerasan atau apapun itu, karena memang berjalan sesuai koridor yang ada. Dan saya berharap juga semoga di Hari Pers ini kita semua wartawan Merauke bisa jauh lebih solid dan tentunya lebih baik lagi ke depannya ya. Iya, terima kasih ya Bang Ardi. Memang hari ini momen yang pas ya, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 9 Februari 2022. Kita ada di tempat ini, kemudian juga dari wartawan senior dan juga Bang Ardi yang berprestasi. Kita akan berdiskusi juga lebih jauh lagi tentang jalan panjang Pers Merauke dari offline ke online. Seperti itu. Memang kita mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, ini kita dengar dulu dari wartawan senior ini. Nah, sebelum Bapak kan sekarang memegang Papua ya, di Pelita Papua yang mana ada YouTube-nya juga, seperti begitu. Nah, apakah di tahun-tahun awal saat Bapak mulai meniti karir ini, apakah memang punya kendala untuk beralih ke online atau seperti apa nih? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik kalau lihat liku-liku perjalanan media ya, dari media cetak sampai ke media digital
saat ini. Saya sebelum tiba di Merauke tahun 2000, kebetulan dari zamannya kami dulu itu tuh kebetulan saya mulai bekerja di media itu dari tahun 92. Dari tahun 92 dan bahkan dari 83 sudah mulai menulis opini di beberapa surat kabar, dan kebetulan pernah kuliah di Bali dan saya pernah menulis opini dari zaman itu sampai tahun era 80-an, lalu era 90 sampai masuk ke era tahun 2000. Nah, kalau saya cermati dari era saya dulu, era tahun 80-an dan tahun 90-an sampai memasuki tahun ini. Era 90-an itu kan era zamannya Orde Baru. Ya, zamannya era Orde Baru, belum masuk kepada suasana era reformasi tahun 2000-an ya. Di zaman kami dulu era 90-an itu kan tidak seperti sekarang ini di era digital saat ini. Jadi pada saat itu semua itu yang ada adalah hanya media cetak dengan TV, TVRI, lalu kemudian TVRI RRI. Jadi ada hanya 3 media itu yang bekerja. Lalu kemudian di era tahun 2000-an sampai 2006 kalau saya tidak salah, 2010 ya, 2010 itu ada perubahan yang sangat drastis itu dari media cetak ke era digital saat ini. Dan kami yang orang lama yang bekerja di era-era itu jadi rasa-rasanya kita dipaksa sebenarnya beralih dari era cetak ke era digital saat ini yang serba mudah, apalagi itu berhadapan dengan media sosial saat ini. Nah, kalau kita tidak cepat mengantisipasi dan menangkap peluang ini, karena contohnya di Merauke ya. Contohnya di Merauke itu tuh dari tahun 2000 kebetulan saya tiba di sini dulu bekerja di Timika Pos, itu koran daerahnya Kompas gitu. Koran daerahnya Kompas, masih itu bertahan sampai 2006 itu. Dan sampai 2010 media cetak masih berjalan, RRI juga masih berjalan. Tetapi begitu masuk 2015 ke atas, era digital sudah mulai rame. Dan yang paling dasar adalah memasuki tahun 2018-2019. Itu semua lini di era itu semua orang lebih mudah ya. Jadi menikmati informasi itu bisa dengan HP. Dan buktinya saat ini kalau kita ke Jayapura tidak ada lagi orang yang jual koran ya. Atau di pinggiran toko sudah tidak ada. Ini sebuah realita yang kita hadapi karena kita berada di era digital saat ini. Nah, mau tidak mau kayak saya, kalau saya tidak ikut perkembangan itu, maka saya tertinggal. Maka karena dengan pengalaman bekerja di media cetak, untuk beralih ke media digital itu tidak terlalu sulit lah sebenarnya. Paling menyesuaikan diri dengan teknologi sebenarnya. Tetapi kalau soal menyebarluaskan informasi, masih prinsipnya sama. Karena itu tetap berpaku kepada etika jurnalistik kan begitu. Apakah itu di media online saat ini dan kemudian di media cetak juga masih standarnya berpatuh pada etika jurnalistik. Hanya bedanya saat ini adalah begitu merata perkembangan jurnalisme warga. Jadi warga semua terlibat dengan apa saja kejadian yang menarik menurut mereka, dan itu direkam
lalu kemudian itu diupload gitu lewat medianya dia, akun-akun pribadinya, atau dengan fasilitas-fasilitas yang ada saat ini ya. Contoh kejadian info kejadian Merauke, mereka bisa upload begitu cepat. Artinya apa? Saat ini 1 detik pun kejadian jadi, dan 2 detik kemudian sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Beda dengan dulu. Dulu itu tuh jadi kejadian hari ini baru bisa dinikmati oleh warga masyarakat itu besok, karena itu cetak dulu korannya malam, lalu kemudian itu baru bisa dikompilasi. Nah, yang sedikit cepat dulu itu adalah radio. Karena radio kejadian hari ini itu bisa diudarakan juga pada saat yang sama ketika live misalnya. Begitu. Tetapi itu kan itu tuh sebatas di kota ya. Tetapi saat ini di kampung pun warga masyarakat dengan berkembang pesatnya jurnalisme warga dengan begitu mudah apa saja kejadian yang sangat menarik untuk mereka, dan itu bisa diupload gitu. Hanya bahayanya adalah bahaya yang kita lihat itu tidak ada filter informasi yang diupload oleh masyarakat itu, kira-kira mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang menjadi sebuah konsumsi publik. Itu yang sebenarnya perlu di era kita ini perlu bekerja keras sebenarnya, itu bagaimana memfilter itu gitu. Semacam itu. Saya lihat ada peluang yang sangat dasar sebenarnya itu, khususnya kalangan anak muda saat ini lebih baik menangkap peluang dengan era digital ini, membuat apa saja bisa. Gitu. Contohnya podcast ini, gitu. Salah satunya, atau mereka bikin konten di YouTube misalnya. Itu bisa menghasilkan duit kan begitu. Artinya era saat ini ada hal yang positif, adalah peluang untuk mendapat duit juga cepat, tetapi ada hal lain yang miris, misalnya itu ketika masyarakat ada hal-hal yang sebenarnya perlu difilter, tapi itu tuh dengan mudah dipublikasikan ke publik lewat media sosial. Itu barangkali yang perkembangan yang saya ikuti dalam alur perkembangan media saat ini ya, begitu. Terima kasih, mungkin terlalu panjang barangkali ya. Bisa juga berita-berita yang hoax, pandangan masyarakat jadi keliru juga ya. Benar. Jadi itulah sebenarnya yang hal-hal yang berkaitan dengan hoax ini kan, yang sebenarnya itu menjadi bagian pekerjaan penting dari media untuk meluruskan itu. Itu sebenarnya kalau saya lihat, artinya bagaimana peran media benar-benar akurasi dari sebuah fakta dan informasi itu tuh bisa dipublikasikan dengan benar, semacam itu, apa yang diupload oleh masyarakat gitu. Oke, terima kasih Bang ya, kita sudah mendapatkan pencerahan ini sore ini. Iya, tadi Abang Fidelis sudah menyampaikan tentang perjalanan dari offline ke online. Ya. Sekarang kita akan beralih ke Bang Ardi terkait prestasinya Bang Ardi nih. Karena kan kita ketahui Bang Ardi ini salah satu wartawan muda yang memang sangat berprestasi ya. LC dapat informasi dalam setahun itu Bang Ardi bisa meraih juara nasional 1 sampai 2 3 kali ya. Bang Ardi boleh berbagi dengan kita semua anak muda yang saat ini juga menyaksikan live info kejadian Kota Merauke. Semoga dengan apa yang disampaikan Bang Ardi nantinya dapat menjadi motivasi bagi teman-teman yang mendengarkan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya hanya sekedar memberikan motivasi kepada teman-teman wartawan di Merauke. Yang saya lihat teman-teman di Merauke ini sebenarnya tidak ketinggalan, mampu bersaing lah dengan wartawan-wartawan lainnya di tingkat nasional. Banyak teman-teman, bukan hanya saya di Merauke ini, bukan hanya saya yang berprestasi, ada beberapa teman-teman saya juga di wartawan di Merauke yang juga berprestasi, seperti dari Jubi juga ada, Frans Kobun, ada juga dari Metro Merauke, Nuriani, ada beberapa teman lain dari media-media lain juga yang sudah menorehkan prestasi. Khusus untuk saya sendiri, memang saya sudah ikuti lomba sejak tahun 2019, sudah cukup banyak ajang lomba yang saya ikuti. Awal mula saya ikuti lomba itu tahun 2019. Nah, pada saat itu lomba karya jurnalistik Kominfo.
Awalnya saya coba-coba untuk ikut kategori radio karena saya berhubung dari RRI Merauke, maka saya ikut kategori radio pada saat itu lomba Anugerah Jurnalistik Kominfo 2019. Saya coba mengangkat tentang isu tentang kehadiran jaringan telepon di suku Korowai di Asmat. Kebetulan pada saat itu di luar dugaan saya juga sebenarnya. Ternyata tulisan saya setelah saya mixin jadi berita feature radio ternyata berhasil meraih juara pertama, dan itu pengalaman pertama saya mengikuti lomba karya jurnalistik dan alhamdulillah pada saat itu meraih juara pertama. Setelah itu di tahun yang sama, tahun 2019 juga saya ikut ada lagi kompetisi media lagi, Piala Presiden. Nah ini lebih bergengsi lagi di atasnya Kominfo. Saya coba lagi ikut, saya mengambil materi terkait dusun Yakio, kehidupan masyarakat di sana. Di sana tidak ada puskesmas, tidak ada sekolah. Saya coba angkat itu dan alhamdulillah kembali lagi menjadi juara pertama bahkan Piala Presiden pada saat itu. Itu pialanya diserahkan langsung oleh Menteri Kominfo karena pada saat itu Presiden berhalangan hadir karena ada kesibukan, dan berlanjut lagi di tahun-tahun berikutnya. Yang saya catat itu ada sekitar 12 piagam penghargaan yang sudah saya terima. Salah satunya itu juara 1 KPI Award 2020. Itu juga termasuk salah satu bergengsi juga. Terus kemudian juara 1 lomba karya jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2020, dan kemudian di Anugerah Jurnalistik Kominfo saya kembali lagi meraih juara 1 pada tahun 2020. Kemudian ada juga yang saya meraih juara 2, misalnya di Anugerah Jurnalistik Polri tahun 2019 saya meraih juara kedua. Kemudian di Anugerah Jurnalistik Kominfo tahun 2020 lagi saya meraih juara kedua. Kemudian di Suara Kencana 2021 saya juga meraih juara kedua. Kemudian lomba karya jurnalistik Universitas Indonesia tahun 2021 juga juara 2. Kemudian juara 2 Pertamina Regional Maluku Papua tahun 2019 itu juga juara 2. Kemudian yang juara 3 saya dapatnya di lomba karya jurnalistik Pertamina tahun 2020, dan juara ketiga juga di lomba karya jurnalistik Pertamina Papua tahun 2021. Dan yang terbaru kemarin baru saja saya masuk di nominasi, ini ajang bergengsi di antara semua lomba karya jurnalistik Adi Negoro yang puncaknya itu dirayakan hari ini sebenarnya di Kendari. Saya masuk di nominasi 3 besar lomba karya jurnalistik Adi Negoro kategori radio, dan nyaris sebenarnya kalau seandainya menang kemarin juara 1 mungkin saya sudah diundang ke HPN di Kendari, cuman mungkin belum saatnya. Saya harus mencoba lagi tahun depan, tapi ya sudah untuk masuk 3 besar saja untuk kategori untuk Adi Negoro itu sudah luar biasa. Dan ini saya melihat dengan adanya saya berhasil meraih prestasi ini, dan ada beberapa sahabat saya juga di wartawan di Merauke yang juga berhasil meraih prestasi. Tentunya ini menjadi motivasi sebenarnya bagi teman-teman wartawan yang ada di Kabupaten Merauke yang setiap hari bekerja mencari informasi berita. Tentunya ini bisa menjadi pemicu bagi setidaknya memberikan motivasi kepada teman-teman wartawan di Merauke bahwa kita bisa di Merauke ini. Benar. Sudah terbukti kok, sudah terbukti bahwa kita mampu bersaing meskipun kita jauh di ujung timur Indonesia. Sesungguhnya bahwa kita punya kemampuan, kita bisa juga menulis sama dengan teman-teman sahabat kita wartawan di seluruh Indonesia, bahkan di Pulau Jawa pun kita masih mampu bersaing untuk meraih prestasi di tingkat nasional. Iya, mungkin itu saja dulu dari saya. Luar biasa ya, kita punya Bang Ardi nih. Tadi Abang Ardi sampaikan bahwa tahun ini belum dapat 3 besar, tetapi itu tidak memutuskan semangatnya Bang Ardi untuk mencoba lagi tahun depan. Dan kita semua mendoakan yang terbaik ya buat Bang Ardi. Oke, kembali lagi ya, kita bicara tentang pers ini ya, Abang berdua memasuki tahun 2020 yang mana kita ketahui bahwa kita di dunia ini mengalami musibah ya, terkena COVID ya 19, penyakit yang memang
menyita banyak waktu kita yang seharusnya ada di luar ruangan, tapi memang kita harus social distancing untuk ada di dalam rumah saja. Nah, apalagi ini kan berkaitan dengan seorang jurnalis, wartawan, mencari informasi yang mana memang harus bergerak di mana saja, keluar ruangan dan sebagainya. Nah, untuk abang berdua sendiri, tantangannya ini seperti apa yang dirasakan ketika memang menjadi seorang wartawan di tengah kondisi pandemik? Apa yang menjadi tantangan terbesarnya abang, dan bagaimana sih cara-cara dari abang berdua untuk mengatasinya? Dan tentunya pandemik ini tidak menghalangi semangat bekerja dan melayani bagi abang berdua. Baik, saya secara pribadi sih tampaknya tidak menjadi hambatan dengan COVID itu. Kenapa? Ada alasan yang sangat mendasar, itu adalah kita bekerja di dunia yang selain mengasihkan sebenarnya untuk secara pribadi, tetapi juga ada kepentingan besar itu adalah untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi-informasi yang sangat berharga itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, seharusnya kita bukan soal takut dan berani sebenarnya. Sebenarnya itu kembali kepada bagaimana kita antara tantangan itu tidak menjadi sebuah alasan untuk menghambat kita untuk berkarya. Kenapa? Karena kan ada prokesnya sebenarnya. Jadi taati prokesnya, dan sebenarnya dengan kita bisa berkarya di setiap tantangan seperti itu, sebenarnya itu sebuah iklan sebenarnya. Sebuah iklan untuk semua warga masyarakat bahwa kenapa wartawan dengan tantangan seperti itu mereka bisa bergerak dan bisa bekerja di dunia seperti itu. Artinya apa? Memang karena pertama itu ada tanggung jawab moral sebagai insan pers gitu. Tanggung jawab moralnya adalah bagaimana menyuguhkan informasi dan menyebarluaskan informasi yang sangat berharga. Nah, ketika misalnya wartawan tidak bekerja, bagaimana tantangan dari COVID itu untuk bisa disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat, gitu. Jadi bagi saya sebenarnya tantangan itu bukan menjadi hambatan, tetapi justru sebenarnya akan memotivasi kita. Pertama, bagaimana harus melakukan safety dengan menjalankan prokesnya secara ketat, gitu. Itu pertama. Lalu yang berikutnya itu adalah kita sebenarnya itu dengan kehadiran kita dengan tantangan seperti itu menjadi bagian dari ketika masyarakat melihat kok wartawan dia bisa lalu lalang ke sana kemari begitu, kok nggak takut. Artinya apa? Kita memberikan sebuah nilai kepada masyarakat bahwa dengan tantangan itu kita tidak boleh takut, gitu. Semacam itu. Toh ada prokesnya kan begitu. Artinya bagi saya sebenarnya COVID tidak menjadi halangan sebenarnya untuk berkarya, semacam itu. Karena itu tadi, karena kita kembali kepada tujuan pokoknya, tujuan pokok dari pekerjaan atau dari pilihan kita itu berkarya di mana. Dan kebetulan kami memilih berkarya sebagai jurnalis, maka tanggung jawabnya sebagai jurnalis itu dengan tantangan nggak boleh takut. Semacam itu. Nah, saya punya pengalaman yang menarik. Artinya bukan COVID saya sebenarnya. Ketika misalnya itu tuh ada kejadian yang sangat dengan situasi di Papua ya, yang terpaksa kita harus ke hutan misalnya itu tuh untuk mendapatkan informasi dari saudara-saudara kita yang sedang berjuang di hutan. Karena untuk mendapat informasi yang valid itu kan kita harus terjun langsung untuk mendapat fakta yang realnya seperti apa. Lalu kemudian kan akurasi dari informasi supaya masyarakat tidak bingung, gitu. Nah, itulah pekerjaan. Kalau tidak kita ke sana, bagaimana masyarakat mendapat informasi yang benar, kan begitu. Meskipun tantangannya memang sangat berat, tetapi kan pasti ada teknik dan cara dan strategi bagaimana cara memperolehnya, kan begitu. Termasuk tadi seperti COVID itu. Nah, terus terang saya waktu COVID itu mungkin yang tertua dari semua teman-teman media yang ada di Merauke, ada yang khawatir untuk ke rumah sakit, tapi saya masuk saja. Karena saya percaya
pertama saya sudah menjalani prokesnya secara ketat. Lalu yang kedua, nggak mungkin lah dengan situasi seperti itu lalu kemudian virusnya masuk, kan gitu. Sementara kita menjalankan prokesnya dengan benar. Itu. Mungkin itu barangkali yang saya ingin sampaikan. Ya. Terima kasih ya, Bang Fidel. Ya, sekarang kita beralih lagi ke Bang Ardi. Tadi kalau ceritanya dari Bang Fidel seperti itu, tantangan, tetapi itu bukan tantangan ya bagi Bang Fidel, tapi terus mengacu semangat untuk harus bisa melewatinya ya. Karena memang seorang wartawan dituntut untuk siap sedia, apalagi ini berkaitan dengan harus mencari informasi yang akurat, memang harus terjun langsung. Oke, sekarang kita akan mendengarkan lagi dari Bang Ardi. Ya, mungkin saya setuju sama lah dengan Pak Fidel bahwa ini ada tanggung jawab sebagai seorang jurnalis. Suka tidak suka, mau tidak mau, kami harus ada berita setiap harinya. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki beberapa strategi. Misalnya kita bisa menggunakan handphone untuk wawancara. Itu kan bisa saja kita lakukan. Dan itu sudah dilakukan selama masa pandemi. Memang ada beberapa narasumber yang ketika bertemu langsung mungkin dia masih ragu atau mau prokes ketat, tapi itu tidak masalah. Kami bisa wawancara melalui via HP, dan selama ini telah kami lakukan kurang lebih sekitar 2 tahun. Ada pula juga narasumber yang mau bertemu untuk wawancara langsung, dan saya rasa pandemi COVID-19 ini tidak menjadi halangan bagi kami wartawan di Merauke untuk tetap mencari berita, untuk sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan pandemi COVID juga ini sebenarnya juga menjadi tantangan bagi kita, bagaimana cara kita untuk mencari informasi berita, dan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi kami. Dan selama pandemi ini teman-teman di lapangan juga kami sering bertemu, sering wawancara dengan narasumber, dan semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya teman-teman wartawan di Merauke juga, termasuk saya juga, pasti menerapkan standar protokol COVID-19, macam menggunakan masker, dan untuk menjaga supaya pandemi COVID ini tidak lebih meningkat lagi. Dan memang pandemi COVID ini memang menjadi kendala juga sebenarnya bagi kita, tapi selama ini saya lihat di lapangan teman-teman tetap berjalan seperti biasa. Semuanya mampu menghasilkan berita, mencari narasumber, dan entah itu dengan cara seperti apa, mungkin melalui wawancara dengan HP atau seperti bagaimana. Teman-teman masing-masing punya trik masing-masing untuk mendapatkan berita, dan mereka semuanya berjalan dengan lancar selama pandemi COVID ini. Iya, luar biasa ya apa yang disampaikan Bang Ardi. Berarti memang selama masa pandemi ini teman-teman wartawan sehat ya. Dan itu kembali lagi ya dari cara kita menjaga kesehatan, mematuhi aturan yang berlaku tanpa melupakan dan meninggalkan tanggung jawab sebagai insan pers ya. Oke, ini kan kita dalam rangka momen ulang tahun pers juga ya. Nah, harapan dari abang berdua untuk jurnalis yang ada di kota Merauke pada khususnya dan pada umumnya untuk negara kita, negara Indonesia, seperti apa? Baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ini panjang sebenarnya ceritanya itu, kalau itu yang bagian ini ya. Saya mungkin berangkat dari semangat pribadi ya. Harapannya itu dan prinsip yang saya jalani selama ini, dan saya sangat pegang teguh gitu, karena jurnalis itu kan itu mata, telinga, dan mulut masyarakat. Nah, ketika dia menjadi mata, mulut, dan telinga masyarakat, maka ada prinsip yang selalu yang meneguhkan saya itu dengan apa yang saya sebut tadi, ada setiap tantangan itu. Pertama itu harapannya kita bekerja dengan akurasi data yang benar, itu untuk menghasilkan sebuah karya. Contohnya yang disebutkan oleh Ardi tadi. Nah, Ardi bisa menghasilkan karya-karya yang bisa mewakili teman-teman kita dari Merauke itu bisa sampai ke tingkat nasional dan mendapat penghargaan itu kan. Itu kuncinya cuma satu menurut saya, membaca banyak. Ya, membaca banyak. Selain membaca banyak itu juga itu kan itu akan berpengaruh bagaimana kita
akurasi dari sebuah informasi dan data yang dikerjakan itu dan yang dikelola, lalu kemudian itu diolah menjadi sebuah berita yang bermutu yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah ketika kita tidak mengelola akurasi data dan fakta informasi yang terjadi itu siap dipublikasikan ke masyarakat, itu menurut saya itu bukan sebuah karya. Lalu yang berikutnya, harapannya bahwa dengan Hari Pers Nasional ini menjadi permenungan yang panjang sebenarnya. Dengan di era digital yang sebegitu mudahnya masyarakat untuk mengupload informasi apa saja yang menarik bagi mereka, lalu itu kemudian dipublikasi. Nah, pertama itu tuh adalah ketika situasi ini dihadapi dan menjadi sebuah prinsip untuk bagi saya secara pribadi, dan ini harap menjadi bagian dari semangat teman-teman gitu, adalah independensi. Jadi independensi dari teman-teman media harus bisa benar-benar itu berdiri tegak di atas independensi itu. Karena ketika kita tidak independen dalam mengelola informasi itu nanti kan pasti ada yang menjadi korban. Ada yang jadi korban. Korbannya apa? Dan akhirnya masyarakat bilang, oh media sekarang itu tuh hanya arus utama yang dipublikasikan. Contohnya adalah informasi pemerintah. Ini kan arus utama yang berkaitan mungkin paling dekat dengan dapur lah, semacam itu gitu. Nah, sementara sebenarnya itu ada banyak hal di luar itu yang berkaitan dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu yang seharusnya itu bisa dikerjakan gitu. Itu maksud saya soal independensi yang harus dimiliki. Harapan berikut itu adalah ada yang saya sangat pegang sampai saat ini, maka ketika berhadapan dengan tantangan apapun saya nggak takut, nggak khawatir gitu. Karena ada prinsip dalam diri gitu, memegang kata kunci imparsial. Imparsial itu kita tidak boleh ada jarak. Ketika kita melakukan mengelola berita atau merekam informasi apapun, maka kita tidak boleh melakukan imparsial itu. Jadi benar-benar kita tidak melakukan ada jarak antara di dalam strata kehidupan sosial ketika kita menyebarluaskan informasi. Jadi apa juga yang disebut fairness sebenarnya? Tidak boleh berpihak. Karena ketika kita berpihak kepada satu kelompok, maka ada kelompok yang dikorbankan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ini yang harus dihindari. Ini yang harus dihindari oleh teman-teman jurnalis gitu ya. Lalu harapan berikutnya itu adalah kita bekerja dengan benar-benar secara profesional. Kenapa profesional? Karena ketika kita tidak mengerjakan secara profesional, maka tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat dan mendapatkan informasi yang bermutu bagi masyarakat itu tidak akan jalan, tidak akan tercapai. Lalu yang berikut itu adalah harapannya itu media saat ini tetap berpegang teguh kepada transparansi. Nah, transparansi ini penting sekali. Kalau kita tidak transparan terhadap informasi dan fakta dan data yang ada, lalu dikelola dan itu dipublikasikan kepada masyarakat, itu jangan harap bahwa ada sebuah perubahan di dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat kita. Kita bisa ukur kok di Merauke sampai detik ini. Sejauh mana media selama ini punya peran dan punya transparansi menyebarkan informasi itu. Karena indikatornya itu kan seharusnya masyarakat kita di Merauke ini saat ini adalah budaya bacanya tinggi. Itu. Lalu kemudian kita sudah tidak berbicara soal yang berbau emosional gitu atau kepentingan kelompok. Lalu harapan berikut itu adalah media itu sebenarnya dia mempublikasikan soal etika, mempromosikan tentang etika. Kenapa mempromosikan? Penting sekali itu tuh dipegang prinsip ini oleh teman-teman jurnalis. Karena dia akan menyebarluaskan itu sebuah etika yang benar. Apakah etika ketika mempublikasikan sebuah informasi, atau bagaimana attitude
dari sebuah informasi itu akan bermanfaat dan mendidik untuk masyarakat. Karena tujuan utama dari pekerjaan media itu kan itu adalah membentuk manusia yang cerdas. Tujuannya itu tuh adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat kita, bagaimana mencerdaskan negara kita gitu. Nah, maka media harus ada, dan itu selalu terelaborasi di dalam karyanya itu ada secuil informasi yang menyangkut mempromosi soal etika itu. Mungkin itu beberapa hal yang bagi saya ini menjadi sebuah semangat yang saya pegang dari sejak saya berkarya, dan kebetulan dulu itu tuh yang memberikan semangat dan spirit seperti ini adalah ada tokoh media nasional yang sangat berperan. Saya sangat kagum itu adalah Khairil Anwar. Lalu kemudian Yaakob Utama, dan salah satu juga itu yang memotivasi saya itu saat ini adalah MH Ainun Najib. Saya suka membaca puisi-puisinya MH Ainun Najib. Itu karena banyak spirit yang sebenarnya yang mendorong kepada proses proses pencerahan masyarakat itu yang melampaui dari kebiasaan kita di Indonesia, dan harap ini juga menjadi kebiasaan kita di Merauke. Kita berharapkan Merauke ini dari tahun ke tahun itu dia berkembang dan masyarakatnya menjadi cerdas gitu kan begitu. Tapi faktanya kita masih terkungkung di dalam sebuah situasi saat ini menurut saya belum merata ya informasinya ya. Artinya mengangkat fakta dan informasi yang terjadi di Merauke. Kita harus akui itu. Itu tidak boleh kita tutup-tutupi. Artinya kita masih seputar di kota ini, tetapi informasi-informasi yang di belakang soal keterbelakangan, lalu kemudian soal masyarakat tidak tersentuh pendidikan, tidak tersentuh dalam proses pemberdayaan ekonomi. Nah, ini sebenarnya itu kan ini belum diangkat ke permukaan. Padahal media itu adalah mata, mulut, dan telinga masyarakat. Itu. Lalu yang berikut itu media sebenarnya harus berani. Kenapa berani? Tapi bukan berani yang tidak profesional ya. Berani yang benar-benar berpegang teguh pada etika jurnalistik, berpegang teguh pada satu itu adalah cinta pada kebijaksanaan. Itu. Cinta pada kebijaksanaan itu tuh pasti akan melahirkan masyarakat yang cerdas. Kenapa? Kalau kita tidak berani untuk mengungkapkan fakta dan yang sebenarnya tidak beres, maka pejabat-pejabat kita itu tuh pasti itu tuh terkungkung juga dan menjadi manusia bodoh, kan begitu menurut saya. Dan tidak melahirkan, artinya itu tuh kita berharapkan itu tuh pemerintah benar-benar dia menjadi agen sebuah perubahan. Tapi untuk sampai pada mereka menjadi agen perubahan itu, media harus berperan, ikut berelaborasi untuk mereka menjadi orang yang cerdas, bukan menjadi manusia yang apokrit ya, semacam itu. Nah, kebetulan saat ini saya sedang menulis beberapa karya untuk melahirkan buku, karena tertantang sebenarnya dengan situasi di wilayah selatan Papua ini. Menjadi tantangan terbesar bagi seorang jurnalis sendiri ya, Bang. Karena saya berprinsipnya setelah tidak kuat lagi nanti, nah kumpulan tulisan-tulisan itu akan direpro menjadi buku gitu. Dan kebetulan ada beberapa kan yang sudah terbit, antara lain itu Sejarah Merauke. Lalu kemudian saya saat ini memang saya sedang riset dan menulis tentang Rockefeller di Asmat. Ya. Luar biasa ya semangatnya. Bang Fidel ini tetap berapi-api ya, tidak pudar semangatnya. Sudah dari tahun 92 Bang ya, sampai 2022 ini. Kalau bekerja yang praktis di medianya mulai 92. Tapi sebelumnya itu kan saya menulis lepas ketika masih di mahasiswa. Ketika dulu jadi mahasiswa di Bali itu saya menulis opini. Iya. Karena saya merokok ini tidak pernah lepas dari dulu. Nah, salah satu caranya dia menulis. Karena itu kan dibayar itu. Itu dari surat kabar itu tuh. Nah, dengan motivasi
untuk mendapat duit ya menulis opini, menulis esai atau bikin investigasi reporting gitu. Nah, luar biasa. Iya. Jadi bagi anak muda semua yang lagi menyaksikan live ini, kiranya apa yang disampaikan oleh Abang Fidel ini memacu semangat juga. Karena kan tantangan terbesar anak muda saat ini adalah budaya membacanya ini sangat menurun. Sangat turun sekali untuk literasi. Lebih banyak ini melakukan hal lain, Benar, aktivitas jadi lain ya. Kita tidak pernah atau tidak pernah capek seperti apa yang diraih oleh Bang Ardi itu ketika dia tidak membaca banyak. Contohnya, saya bisa misalnya bisa melahirkan membuat buku atau menerbitkan buku-buku. Kalau saya tidak membaca, bagaimana mungkin saya bisa itu? Maka salah satunya kalau mau menjadi profesional dalam bidangnya dan mau menjadi yang terdepan dan tidak ada cerita lain, baca dan membaca. Terima kasih Bang ya. Oke, kita sudah mendengarkan dari Bang Fidel. Sekarang kita akan mendengarkan lagi dari Bang Ardi. Iya, terima kasih. Mungkin harapan saya ya terkait Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 9 Februari 2022. Mungkin harapan saya semoga teman-teman wartawan di Merauke tidak lagi mendapatkan intimidasi. Kita ketahui bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa intimidasi baik dari narasumber ataupun dari kalangan manapun itu sering terjadi, sering menimpa wartawan di Merauke, dan kami berharap semoga pemirsa podcast ini entah dari narasumber atau kalangan pejabat manapun hendaknya memahami tugas dan fungsi jurnalistik itu seperti apa, sehingga harus dihormati. Ini adalah profesi yang harus dihormati oleh semua elemen masyarakat. Presiden pun harus menghormati profesi jurnalis ini. Oleh karena itu, semoga kedepannya tidak ada lagi intimidasi terhadap wartawan-wartawan di Merauke. Saya sering mendengarkan teman-teman wartawan di Merauke mendapatkan intimidasi, entah dari mana. Yang jelas intimidasi itu masih sering terjadi bagi wartawan di Merauke, dan semoga dengan adanya Hari Pers Nasional ini seluruh kalangan narasumber dapat memahami tugas dan fungsi jurnalis sehingga tidak melakukan intimidasi apalagi kekerasan terhadap jurnalis atau wartawan yang ada di Kabupaten Merauke ini. Dan tentunya bagi teman-teman wartawan juga tentunya harus memahami kode etik jurnalistik sehingga dapat bekerja secara profesional, dan tentunya berita yang dimuat bisa berimbang atau cover both sides sehingga tidak menimbulkan polemik atau menimbulkan masalah-masalah bagi pribadi wartawan itu sendiri. Dan tentunya dengan adanya Hari Pers Nasional ini kita berharap seluruh wartawan di Merauke, teman-teman sahabat saya yang sehari-hari bertemu di lapangan, kita tetap solid dan tidak terjadi pengkotak-kotakan. Kita semua seirama, sejalan dengan tujuan untuk membangun Kota Merauke ini melalui informasi-informasi yang berkualitas yang kita cari setiap harinya untuk disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Merauke. Mungkin itu harapan saya pada momentum Hari Pers Nasional tahun 2022 ini. Iya. Terima kasih ya Bang Ardi dan juga Bang Fidel. Kita masih mau berdiskusi lagi, tetapi memang kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak terasa sudah mau 1 jam ya, udah 41 menit kita ada dalam live ini. Untuk itu sebelum kita mengakhiri podcast sore hari ini, saya mempersilakan Bang Fidel dan Bang Ardi untuk memberikan closing statement. Ya, pertama selamat untuk rekan-rekan media, tetap bersemangat meskipun saat ini lagi berkembangnya virus varian baru Omikron itu. Ya, mari kita tetap bersemangat dan menjaga diri, tetap menjalankan prokes yang benar, dan juga kepada seluruh masyarakat Merauke juga tetap menjaga prokes yang ketat. Ya, jangan lupa jaga jarak dan tidak berkerumunan di mana-mana. Dan ini kebetulan juga momen yang sangat menarik ini podcast di Papua Selatan ini ya, untuk menyampaikan hal-hal ini nih, mewakili teman-teman media di Merauke untuk warga Merauke tetap menjaga prokes COVID dengan baik.
Itu pertama. Lalu yang kedua, bagi teman-teman tetap bersemangat untuk mengabdi sebagai jurnalis yang benar-benar berjalan sesuai dengan kaidah kita, dengan prinsip etika jurnalistik, dan jangan lupa menyampaikan informasi yang bermutu dan berharga untuk mencerdaskan warga kita di Merauke hari ini dan sampai besok dan sampai kapanpun. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Fidel. Ya, mungkin closing statement dari saya hanya ingin memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan jurnalis yang ada di Kabupaten Merauke, bahwa sesungguhnya pekerjaan kami ini sangat mulia. Apapun resikonya di lapangan, cukup banyak resiko menjadi seorang jurnalis nih. Misalnya mendapatkan kekerasan, intimidasi, dan segala macam. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan bagi kita. Namun teman-teman wartawan tetap semangat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman wartawan di Merauke, bahwa mari kita menulis dengan baik. Banyak seperti yang tadi Pak Fidel sampaikan, kita perbanyak membaca buku. Saya akui juga saya membaca buku. Ada beberapa buku yang saya baca, dan dari itulah yang menjadi acuan saya untuk mengikuti sejumlah lomba karya jurnalistik yang ada di Indonesia. Dan teman-teman saya menghimbau teman-teman sahabat-sahabat saya para jurnalis untuk kita tidak kalah dengan teman-teman wartawan lainnya di seluruh Indonesia, terutama khususnya di Pulau Jawa sana. Kita memiliki kemampuan yang sama. Mari kita aktif, proaktif untuk mengikuti ajang-ajang lomba karya jurnalistik, dan tentunya kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai kualitas yang tidak kalah bersaing dengan teman-teman wartawan lainnya di Indonesia lainnya. Dan semoga dengan Hari Pers Nasional ini kita tetap semakin solid, teman-teman wartawan di Merauke, dan tentunya kita selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mampu bekerja lebih baik lagi ke depannya untuk menjadi seorang wartawan yang profesional dan memberikan manfaat banyak kepada masyarakat di Kabupaten Merauke ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Ardi dan juga Bapak Fidel yang sudah hadir dan memberikan semangat, motivasi, pencerahan buat kita semua yang ada di tempat ini maupun teman-teman yang ada di rumah. Untuk itu, bagi semua teman-teman yang menyaksikan live ini, jika nantinya ada yang memang termotivasi dan berniat untuk menjadi seorang jurnalis, boleh menghubungi Abang Fidel dan juga Abang Ardi. Boleh kan? Boleh kapan boleh saja. Kapan saja. Baik, kami dari Patung Hati Kudus, kami pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.